Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas akuntansi syariah 4A ingin menjelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Sophia Maharani, NIM 195221001. Perkenalkan, nama saya Merinda Herminsri Agustin, NIM 195221005. Perkenalkan, nama saya Safinatul Janah dari NIM 195221012. Saya Ahmad Narul Mustafa, NIM 195221030. Perkenalkan, nama saya Fajar Marcelina Nurkasana, NIM 195221015. Perkenalkan, nama saya Noviani Anugrahdewi, NIM 195221016. Perkenalkan, nama saya Darudia Mitasari dari NIM 195221025. Saya Yuka Sakti NIM 1952210. Perkenalkan, nama saya Berliantin Saufiana dari NIM 195221029. Perkenalkan, nama saya Yoga Rukun Pratama, NIM 195221031. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Azizah dari NIM 195221040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak dalam persediaan dan jasa. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama, eliminasi antara transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Dalam PSAK nomor 65 revisi 2014, laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Contohnya seperti transaksi hulu, transaksi hilir, dan transaksi lateral. Transaksi hulu ini atau yang disebut juga dengan downstream atau transaksi dari entitas induk ke entitas anak, seperti contoh pemberian fasilitas kredit oleh PT Garuda Indonesia Tbk ke PT Citylink Indonesia. Kemudian transaksi hilir. Transaksi ini melibatkan transaksi dari entitas anak ke entitas induk, seperti contohnya Londo Sumatera sebagai penghasil CPO menjual sebagian besar produk ke entitas anaknya. Yang kemudian ada transaksi lateral. Transaksi ini terjadi antar entitas anak. Contohnya PT Krakatau Tirta Industri membeli sebuah tanah seluas 15.000 meter persegi dari PT Krakatau Daya Listrik. Kedua perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Krakatau Steel atau perusahaan perseroan. Yang kemudian, apa sih pentingnya eliminasi atau transaksi antar entitas induk dan entitas anak? Entitas induk dan entitas anak merupakan suatu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas. Dampak dalam transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha itu harus dieliminasi. Salah satunya dengan cara mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Seperti contoh kasus, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, dampak dari transaksi penjualan tersebut harus dieliminasi karena transaksi terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Eliminasi harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh entitas anak dari entitas induk sudah terjual sampai akhir periode. Kemudian transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan
persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut belum terjual atau masih berada di entitas induk atau entitas anak. Lalu dampak terhadap jurnal eliminasi penjualan, beban pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Berikut ini adalah contoh dari dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini ada PTP atau PT Palapa memiliki 100% saham dari PTS PT Samudra. Selama tahun 2015, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan atau BPP yang dibukukan oleh PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 jika yang pertama, skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP telah terjual seharga 16 juta. Yang kedua, skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP belum terjual. Yang ketiga, skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Skenario 1, seluruh persediaan terjual. Di sini penjualan dari PTP adalah 10 juta, kemudian dijual ke PTS menjadi 16 juta. Nah, terkait penjualan tersebut, PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta yang didapat dari 10 juta dikurangi 6 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu tersebut. Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan dikredit 10 juta, beban pokok penjualan 10 juta. Dari dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Skenario 2, seluruh persediaan belum terjual. Di sini keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal berikut. Didebit bagian laba atas entitas anak 4 juta, investasi pada entitas anak 4 juta. Oleh karena transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasinya sebagai berikut. Penjualan di debit 10 juta,
beban pokok penjualan 6 juta, persediaan 4 juta. Dari dampak jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Skenario 3, sebagian persediaan terjual. Nah, di sini oleh karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta yang diperoleh dari 25% dikali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal berikut. Di debit, bagian laba atas entitas anak 1 juta, investasi pada entitas anak 1 juta. Di kredit, karena transaksi penjualan persediaan dalam ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka oleh PTP keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 yang didapat dari ia memiliki kepemilikan 75% dikali 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan oleh PTP yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 100 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4,5 juta yang didapat dari 75% dikali 6 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Di debit, penjualan 10 juta, beban pokok penjualan di kredit 9 juta, persediaan di kredit 1 juta. Dari dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian dan akun penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi hulu penjualan persediaan. Kami menggunakan contoh dari bab sebelumnya, yaitu PT Andalas dan PT Nusantara. Pertama, kita catat neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Pertama, kita mencatat akun, ada kas dan setara kas, piutang usaha persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan, dan peralatan, merek dagang, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, penjualan, bagian laba atas PT Andalas, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan dividen. Total dari debit dan kredit harus seimbang. Lalu, ada informasi tambahan. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara telah melakukan pembelian saham PT Andalas sebesar 75%. Nilai bukunya yaitu 900 juta dan nilai wajar kepentingan pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara ini seluruhnya belum terjual. Kita mencatat PT
mencatat yang pertama pembelian saham pada tanggal 1 Januari 2015, mencatat investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 900 juta dan mencatat kas di sebelah kredit sebesar 900 juta. Lalu yang kedua, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 150 juta. Pencatatan ini diambil dari 200 juta dikali dengan kepemilikan saham 75%. 200 adalah laba bersih dan 75% adalah kepemilikan saham. Lalu yang ketiga, mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Tanggal 31 Desember 2015, dicatat kas di sebelah debit sebesar 37.500.000 dan sebelah kredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Catatan ini diambil dari 50 juta dividennya dan dikali 75% dari saham, kepemilikan saham. Lalu selama periode 2015 ini terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan dari penjualan ini adalah 60 juta. Keuntungan ini diambil dari pengurangan penjualan dan beban pokok penjualan. Penjualan sebesar 100 juta dikurangi dengan 40 juta beban pokok penjualannya. Pencatatan keuntungan transaksi hulu belum terrealisasi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 dicatat di debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta dan dicatat di sebelah kredit investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Lalu ada jurnal eliminasi. Yang pertama kita mencatat tabel perhitungan jurnal eliminasi terlebih dahulu. Ada saldo awal, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan investasi, saldo akhir disesuaikan, dan bagian laba atas PT Andalas. Perhitungan ini sesuai dengan neraca saldo dan informasi tambahan sebelumnya. Saldo akhir disesuaikan ini adalah pengurangan dari saldo akhir dan dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi. Untuk bagian laba atas PT Andalas ini perhitungannya adalah laba bersih dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasikan ini, itu 90. Lalu pencatatan jurnal eliminasinya, yang pertama di sebelah debit ada saham biasa sebesar 800 juta. Yang kedua ada saldo laba sebesar 400 juta. Yang ketiga ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta dan ada bagian laba kepentingan pengendali sebesar 50 juta. Lalu di sebelah kredit dicatat dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 dan kepentingan pengendali sebesar 337.500.000. Ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Lalu untuk persediaan PT Andalas ini belum terjual di akhir tahun 2015 harus dieliminasi dan dicatat sebagai keuntungan yang belum terrealisasikan. Di sebelah debit dicatat penjualan sebesar 100 juta, di sebelah kredit dicatat beban pokok penjualan sebesar 40 juta dan persediaan sebesar 60 juta. Selanjutnya adalah pencatatan kertas kerja konsolidasi pada tahun 2015. Kita mencatat nama akun terlebih dahulu. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi ini
beserta penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, bagian laba atas PT Andalas yang hasilnya menjadi laba bersih konsolidasian dan dikurangi atau ditambah dengan penjualan penghasilan kepentingan non pengendali dan hasilnya ada bagian induk atas laba bersih. Nah, di laporan perubahan saldo laba ada saldo awal, saldo laba bersih dari atas dikurangi dengan dividen dan hasilnya adalah saldo laba akhir. Lalu ada laporan posisi keuangan, ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan hasilnya ada total dari aset. Lalu ada utang usaha, utang aplikasi, saham biasa, saldo laba dari atas, kepentingan pengendali, dan ini adalah total dari liabilitas dan ekuitas. Nah, hasil dari konsolidasi yang ini dari penjumlahan dari PT Nusantara, PT Andalas, dan dikurangi atau ditambah dengan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dari jurnal eliminasi ini dimasukkan ke dalam atas saja konsolidasian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan peneliti. Di sini ada kertas kerja konsolidasi 2015. Pada periode berikutnya, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dan PT Nusantara pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 2016. Pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 rupiah di debit. Bagian laba atas PT Andalas 187.500.000 rupiah di kredit. Kas 75 juta rupiah di debit. Investasi pada PT Andalas 750 juta di kredit. PT persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta rupiah telah terrealisasi. Namun, jika selama 2016 terdapat transaksi dulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam suatu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya yang menggunakan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. PT Nusantara menggunakan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. PT investasi pada PT Andalas 60 juta di debit. Bagian laba atas PT Andalas 60 juta di kredit. Ini ada perhitungan nilai tercatat. Jurnal eliminasi merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT
PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya sebagai berikut. Saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 550 juta di debit. Bagian laba atas PT Andalas 247.500.000 rupiah di debit. Bagian laba kepentingan pengendali 62.500.000 rupiah di debit. Dividen diumumkan 100 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas 1.150 juta rupiah di kredit. Kepentingan dan pengendali 375 juta di kredit. Jurnal eliminasi tambahan perlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 40 juta yang ditangguhkan pada periode 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas 60 juta di debit, beban pokok penjualan 60 juta di kredit. Berikut ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2016. Jurnalnya sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, di sini di contoh 5.3 mengenai transaksi hilir penjualan dan persediaan pada tabel 5.9 itu merupakan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Kemudian dari informasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada informasi tambahan mengenai bahwa PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015. Pada nilai bukunya itu 900 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini kita akan mencatat atas pembelian saham PT Andalas yaitu sebesar 900 juta rupiah di debit. Kemudian karena melakukan pembelian saham maka investasi bertambah sebelah debit yaitu sebesar 900 juta rupiah dan kas berkurang sebelah kredit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian informasi yang kedua, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini kita akan mencatat jurnalnya pada bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 200 juta rupiah dikali persentase kepemilikan saham sebesar 75%, sehingga 200 juta dikali 75% sama dengan 150 juta. Kita catat di sebelah debit investasi pada PT Andalas dan sebelah kredit ada penghasilan dari entitas anak. Kemudian untuk ini selanjutnya informasi mengenai pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ini kita catat di jurnal, juga kita kalikan dengan 75% kepemilikan saham, yakni memperoleh nilai sebesar 37.500 juta rupiah. Di debit itu kas, kemudian di kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Kemudian informasi yang selanjutnya mengenai penjualan kepada PT Nusantara yaitu sebesar 80 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk menghitung keuntungan yang belum terrealisasi, maka kita kurangkan antara penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Jadi perhitungannya 80 juta dikurangi 50 juta sama dengan 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah ini akan kita kalikan dengan porsi kepemilikan saham sebesar 75%, sehingga memperoleh nilai sebesar 22.500.000 rupiah. Kemudian, setelah mencatat jurnal
maka langkah yang selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi seperti yang disajikan pada tabel 5.10 ini. Nah, dari tabel perhitungan jurnal eliminasi ini, maka kita akan mencatat di sini ada PT Nusantara itu kepemilikannya 75%, kemudian sisanya 25% itu milik kepentingan non pengendali, dan di sebelah sini itu ada saham biasa dan saldo laba. Nah, saldo awal ini kita peroleh dari jurnal informasi yang tadi. Kemudian saham biasa ini kita peroleh dari informasi yang ada di neraca saldo. Saldo laba juga ada di informasi neraca saldo. Kita lihat di neraca saldo, saham biasa itu nilainya sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Maka di sini kita catat nilainya sama sebesar 800 juta rupiah dan 400 juta rupiah. Kemudian laba bersih ini kita ambilkan dari laba ini sebesar 150 juta rupiah, kemudian sisanya 50 juta rupiah itu milik kepentingan non pengendali, sehingga totalnya itu ada 200 juta rupiah. Dan untuk dividen, itu dividen yang dibagikan sebesar 50 juta rupiah, dan 50 juta rupiah ini itu kita alokasikan kepada PT Nusantara 75%-nya yaitu 37.500.000 dan sisanya 25% yaitu sebesar 12.500.000 itu milik kepentingan non pengendali. Kemudian dari perhitungan ini kita jumlahkan antara saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen sehingga memperoleh nilai 1.012.500.000 rupiah itu milik PT Nusantara sebesar 75% dan 337.500.000 rupiah itu untuk kepentingan non pengendali. Kemudian untuk keuntungan belum terrealisasi ini sebesar 22.500.000 itu kita peroleh dari sini jurnal yang keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Nah, kemudian karena ini nilainya di sini 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu kita alokasikan untuk induk sebesar 22.500.000 dan kepentingan non pengendali itu sebesar 7.500.000. Kemudian ini saldo akhir itu kita peroleh dari nilai B dikurangi C. Nah, nilai B ini sebesar ini dikurangi dengan nilai C 22.500.000 sehingga nilainya 990 juta rupiah. Kemudian yang ini juga sama, kita kurangkan antara 337.500.000 dikurangi dengan 7.500.000 sehingga hasilnya 330 juta rupiah. Kemudian ini untuk menghitung bagian laba atas PT Andalas, itu caranya sama, itu kita peroleh dari nilai A sebesar 150 juta rupiah kita kurangkan dengan nilai C sebesar 22.500.000 sehingga memperoleh nilai sebesar 127.500.000 rupiah. Untuk kepentingan non pengendali ini sama dengan perhitungannya yang tadi. Kemudian setelah membuat tabel perhitungan eliminasi, kita bisa membuat jurnal atas ekuitas. Sebelumnya kita membuat jurnal mengenai eliminasi atas ekuitas dan investasi PT Andalas. Di sini di sebelah debit itu ada saham biasa, saldo laba, kemudian bagian laba atas PT Andalas dan bagian laba kepentingan non pengendali. Nah, nilai-nilai ini bisa kita lihat pada tabel perhitungan eliminasi ini. Misalnya ini saham biasa itu 800 juta, itu kita peroleh dari sini 800 juta. Saldo laba juga begitu, dari sini 400. Kemudian bagian laba, karena bagian laba itu saldo normalnya ada di kredit sehingga untuk mengeliminasi maka kita pindahkan di sebelah debit sehingga nilainya 127.500.000 itu nilainya dari sini. Nah, untuk sebelah kredit itu ada dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Nah, nilai-nilai ini juga bisa kita lihat di tabel perhitungan jurnal eliminasi ini.
Kemudian setelah mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, langkah yang selanjutnya adalah mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini penjualannya itu sebesar 80 juta rupiah. Nah, dari 80 juta rupiah itu terdapat beban pokok penjualan yaitu sebesar 50 juta rupiah kita taruh di sebelah kredit, dan sisanya sebesar 30 juta rupiah itu merupakan persediaan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu adalah membuat kertas kerja konsolidasian. Nah, di tabel 5.11 ini yaitu mengenai kertas kerja konsolidasi itu nilainya sama. Yang pertama kita memindahkan dari jurnal eliminasi yang ini kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Misalnya ini penjualan, di sini penjualan sebesar 80 juta, kemudian kita pindahkan di sini sebelah debit juga. Jika nilainya ini di sebelah kredit, misalnya beban pokok penjualan sebelah kredit 50 juta, nah ini kita pindahkan di sini sama di sebelah kredit juga, dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung konsolidasian itu kita peroleh nilai ini dari perhitungan ini PT Nusantara 4,8 miliar ditambah 875 juta dikurangi dengan 80 juta sama dengan ini hasilnya, dan seterusnya. Kemudian di sini diperoleh laba bersih konsolidasian sebesar 770 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan penghasilan kepentingan non pengembali sebesar 42.500.000 rupiah, sehingga memperoleh nilai 727.500.000. Nah, dari nilai laba bersih ini kita dapat menggunakan nilainya di laporan posisi keuangan sebelah sini, sehingga angka-angka ini kita peroleh dari laba bersih di laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini terdapat total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu nilainya sama seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan pembagian dividen sebesar 100 juta. Maka, jurnal yang akan dibuat oleh PT Nusantara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan bagian laba PT Andalas di sebelah kredit. 180.500.000 diperoleh dari 250 juta dikali 75%, yakni 75% berasal dari diperoleh dari pembelian saham atas PT Andalas sebesar 75% pada tanggal 1 Januari 2015. Yang kedua adalah untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Yang pertama ada kas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit. 75 juta diperoleh dari pembagian dividen yang diumumkan sebesar 100 juta dikali 75% kepemilikan, yakni totalnya adalah 75 juta. Yang selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang telah terrealisasi. Yang di sebelah debit adalah investasi pada PT Andalas dan di sebelah kredit adalah bagian laba atas PT Andalas. 22.500.000 diperoleh dari 30 juta dikali 75%. Yang selanjutnya mengenai jurnal eliminasi pada tahun 2016. Untuk tabel 5.12 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi.
yakni ada PT Nusantara sebesar 75%, kepentingan non-pengendali sebesar 25%, sama dengan saham biasa dan saldo laba. Angka di sini ini diperoleh dari saham biasa, yakni diperoleh dari kertas kerja konsolidasian 2015 pada akun saldo laba milik PT Andalas senilai 800 juta. Untuk saldo laba diperoleh dari tabel 5.11 mengenai kertas kerja konsolidasian 2015, akun saldo laba dan dari PT Andalas senilai 550 juta. Selanjutnya mengenai jurnal eliminasi 7E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya yakni untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Di sebelah debit ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan non-pengendali. 800.000 diperoleh dari tabel 5.12 yakni mengenai tabel perhitungan jurnal eliminasi. Untuk saldo laba juga diperoleh dari tabel 5.12 senilai 550 juta. Di sebelah kredit ada dividen diumumkan senilai 100 juta. 100 juta diperoleh dari pembagian dividen oleh PT Andalas senilai 100 juta pada prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2015 adalah sebagai berikut. Jurnal 8E mengenai investasi pada PT Andalas senilai 22.500.000 dan kepentingan non-pengendali di sebelah debit adalah 7.500.000. Lalu di sebelah kredit adalah beban pokok penjualan senilai 30 juta. Ini adalah kertas kerja konsolidasian 2016 yang tersedia pada tabel 5.13. Untuk akun-akunnya yakni laporan laba rugi penjualan senilai 6 miliar, beban pokok penjualan senilai 3.900.000 beban operasi senilai 1.037.500.000, beban penyusutan, beban amortisasi, dan lain-lain. Transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Yakni ada contoh 5.4 mengenai dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. Contohnya adalah PT Palapa yakni PTP memiliki 100% saham PT Samudra PTS pada Desember 2015. PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015 PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal yang dicatat oleh PTP atas pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS. Jurnalnya adalah piutang usaha di sebelah debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit senilai 20 juta. Disebut piutang usaha karena PTP telah memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS, tapi belum dibayar sampai 31 Desember 2015, maka dicatat sebagai piutang usaha. Dan pendapatan jasa. Sementara PTS selaku penerima jasa perawatan tersebut, ia akan membuat jurnal seperti beban perawatan di sebelah debit dan utang usaha di sebelah kredit. Ia memiliki utang usaha kepada PTP, yakni PT Palapa selaku jasa perawatan mesin. Lalu utang usaha dicatat di sebelah kredit karena bertambah senilai 20 juta. Dari sudut pandang konsolidasi, PTP
dan PTS merupakan suatu kesatuan, sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah yang pertama ada di debit, yaitu utang usaha sebesar 20 juta, dan di kredit ada piutang usaha sebesar 20 juta. Utang usaha diperoleh karena PTP itu memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS. Jadi PTS mencatat sebagai utang usaha. Ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan akuisisi pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 seharga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 200 juta. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 adalah 800 juta rupiah. Perhitungan diferensial dari PT Pandawa terhadap PT Satria ditunjukkan sebagai berikut. Sebelum menghitung perhitungan diferensial dari PT Pandawa terhadap PT Satria, ada informasi tambahan. PT Satria memperoleh laba bersih sebesar 400 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Selama 2015, PT Pandawa terdapat penjualan 400 juta dengan bahan pokok 250 juta rupiah. Selama 2015 PT Satria terdapat penjualan sebesar 200 juta rupiah dengan bahan pokok 80 juta rupiah dan belum terjual seluruhnya. Pada tanggal 2015 bulan Desember, PT Pandawa menyewakan peralatan terhadap PT Satria atas jasa sebesar 26 juta rupiah dan belum dibayar. Berikut adalah perhitungan diferensial dari PT Pandawa terhadap PT Satria. Nilai akuisisi 1 miliar rupiah kurangi dengan nilai tercatat aset bersih yang terdiri dari saham biasa 50 juta rupiah dengan saldo laba 300 juta rupiah dengan total 800 juta rupiah dengan selisih diferensial 200 juta rupiah. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku PT aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah dan sisanya menjadi goodwill 50 juta rupiah. Dengan alokasi persediaan sebesar 25 juta rupiah, tanah sebesar 75 juta rupiah, goodwill sebesar 50 juta rupiah, dan bangunan sebesar 550 juta rupiah. Prosedur konsolidasian tahun 2015 PT Pandawa 1 Januari 2015 dengan jurnal mencatat pembelian saham dengan jurnal di debit investasi pada PT Satria pada kas 800 juta rupiah. Jurnal kedua mencatat bagian atas laba PT Satria sebesar 320 juta rupiah dengan jurnal investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria. Angka 320 juta rupiah berasal dari 400 juta dikali dengan persentase kepemilikan 80%. Jurnal mencatat bagian atas dividen PT Satria dengan jurnal kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta rupiah. 80 juta rupiah didapatkan dari 100 juta rupiah dikalikan dengan persentase kepemilikan 80%. Mencatat amortisasi diferensial bangunan dengan jurnal bagian laba atas investasi PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. 24 juta didapatkan dari 30 juta dikali dengan persentase kepemilikan 80%. Mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasikan dengan jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta rupiah. 90 juta rupiah didapatkan dari 150 juta dikali 60%. Yang terakhir mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasikan dengan jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta rupiah. 96 juta rupiah berasal dari 120 juta dikalikan dengan persentase 80%. Berikut buku besar dan bagian laba. Buku besar dengan akuisisi 800 juta ditambah dengan laba bersih 320 juta
dengan dikurangi dengan dividen, amortisasi, dan keuntungan yang terrealisasikan sehingga dapat investasi akhir 830 juta rupiah. Bagian laba atas PT Satria dengan laba bersih 320 juta rupiah dikurangi dengan amortisasi, keuntungan belum terrealisasikan dan keuntungan belum terrealisasikan sehingga laba bersih PT Satria adalah 110 juta rupiah. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Mas Yoga yaitu mengenai perhitungan eliminasi. Jadi perhitungan eliminasi ini didapatkan dari jurnal-jurnal yang telah dihitung dalam informasi tambahan di atas. Untuk yang pertama adalah mengenai nilai buku awal. Diketahui informasi bahwa akuisisinya sebesar 800 juta. Kemudian untuk PT Pandawa memiliki hak kepemilikan yaitu 80%, kemudian yang 20% adalah kepentingan pengendali. Jadi 80% dari 800 juta yaitu 640 juta, kemudian 20% dari 800 juta yaitu 190 juta. Kemudian untuk laba bersihnya diketahui bahwa informasi bahwa laba bersih yang didapatkan itu sebesar 400 juta. Kemudian dialihkan kepada PT Pandawa 80% sebesar 320 juta, kemudian kepentingan non-pengendali 20% yaitu sebesar 80 juta. Kemudian untuk dividen diketahui informasi bahwa sebesar 100 juta pembagiannya yaitu porsi kepemilikan PT Pandawa 80 juta karena 80% dan juga kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Kemudian kita hitung saldo akhirnya, kita jumlahkan semuanya didapatkan PT Pandawa 880 juta, kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 220 juta, kemudian untuk saham biasa 500 juta, saldo laba 600 juta. Nah, kemudian untuk jurnal-jurnal dari informasi tambahan telah didapatkan untuk keuntungan yang belum terrealisasi transaksi dulu itu sebesar 90 juta. Di sini mengurangi PT Pandawa, kemudian keuntungan yang belum terrealisasi dari transaksi hilir sebesar 96 juta untuk PT Pandawa dan juga kepentingan non-pengendali sebesar 24 juta. Kemudian untuk perhitungan saldo akhir disesuaikan didapatkan dari saldo akhir ini dikurangi dengan transaksi keuntungan belum terrealisasi, kemudian dikurangi lagi dengan keuntungan belum terrealisasi bagian hilir, sehingga ditotalkan mendapatkan 694 juta. Kemudian di sebelah kepentingan non pengendali yaitu 196 juta. Kemudian untuk saldo laba atas PT Satria didapatkan dari laba bersih PT Pandawa, kemudian dikurangi dengan keuntungan hulu dan kemudian dikurangi dengan keuntungan hilir sehingga didapatkan 134 juta. Dan pembagian laba kepentingan non pengendali didapatkan dari saldo laba bersih kepentingan non pengendali sebesar 80 juta dikurangi dengan keuntungan hilir sehingga didapatkan 56 juta. Setelah itu kita buatkan untuk jurnal eliminasinya. Dari perhitungan eliminasi ini dimasukkan dalam jurnal eliminasi saham biasa sebesar 500 juta dari sini. Kemudian saldo laba sebesar 300 juta. Kemudian untuk bagian laba atas PT Satria yang telah kita hitung tadi sebesar 134 juta. Kemudian untuk penghasilan kepentingan pengendali sebesar 56 juta. Kemudian di sebelah kreditnya ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, ada investasi pada PT Satria sebesar 694 juta, dan kemudian kepentingan pengendali sebesar 196 juta didapat dari sini. Selanjutnya kita akan mengamortisasi diferensial. Sebelumnya kita harus mempermudahkan pembuatan jurnal, kita menghitung untuk saldo diferensial tahun 2015. Pada saldo awal PT Pandawa 160 juta, kemudian kepentingan non-pengendali 40 juta, kemudian ada persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, kemudian didapat informasi bahwa persediaan itu terjual 25 juta, dan kemudian akumulasi penyusutan dari bangunan itu memiliki nilai
nilai manfaat itu sebesar 10 tahun. Jadi 50 juta dibagi 10 tahun sebesar 5 juta di sebelah akumulasi penyusutan. Kemudian dari totalnya ini dialokasikan kepada PT Pandawa 80% dan kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Sehingga didapatkan saldo akhir PT Pandawa 136 juta, kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 34 juta, dan persediaan ini habis karena sudah terjual. Kemudian tanah masih 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan kemudian goodwill sebesar 50 juta. Nah, lalu kita buatkan jurnalnya seperti ini. Untuk beban pokok penjualan karena sudah terjual tadi sebesar 25 juta, kemudian beban penyusutan sebesar 5 juta, kemudian tanah sebesar 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill sebesar 50 juta, kemudian di sebelah kredit ada bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 6 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, investasi pada PT Satria sebesar 136 juta, dan kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 34 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan Satria seperti dari jurnal yang telah dibuat oleh Mas Yoga. Di sini kita eliminasi sehingga jurnal yang dibuat yaitu penjualan di sebelah debit sebesar 400 juta, kemudian di sebelah kredit beban pokok penjualan sebesar 310 juta, dan kemudian persediaan sebesar 90 juta ini dari keuntungan yang belum terrealisasi. Kemudian untuk mengeliminasi penjualan persediaan yang kedua yaitu di sebelah debit penjualan sebesar 200 juta, kemudian di sebelah kredit sebesar 80 juta untuk beban pokok penjualan, dan persediaan sebesar 120 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai eliminasi pendapatan dan beban sewa. Untuk jurnalnya yaitu pendapatan sewa sebesar 26 juta, kemudian beban sewa sebesar 26 juta, kemudian untuk eliminasi utang piutang, di sebelah debit ada utang usaha sebesar 26 juta, dan di sebelah kredit ada piutang usaha sebesar 26 juta. Untuk yang selanjutnya yang harus kita buat adalah kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasian ini didapatkan dari jurnal eliminasi yang telah kita buat tadi. Semua kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Di sini jurnal eliminasi disesuai dengan akun-akun jurnal itu kita masukkan di sini. Kalau debit dimasukkan dalam debit, kemudian kredit dimasukkan di kredit, kolom kredit sesuai dengan di jurnal eliminasi. Kemudian kita saldo, kita hitung sehingga diperoleh saldo di sebelah sini. Setelah itu kita masukkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, sesuai dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan, laporan laba rugi, kita masukkan dari kertas kerja, kita masukkan dalam laporan laba rugi. Seperti ini akun-akunnya, bisa dilihat di buku juga di halaman 171. Kemudian untuk laporan perubahan modal, ini saldo laba yang didapatkan itu adalah 2 miliar. Kemudian bagian laba ini dari sini didapatkan 2 miliar 530 juta. Kemudian dividen diumumkan sesuai dengan informasi yaitu 200 juta. Sehingga diperoleh saldo laba akhir sebesar 4 miliar 330 juta. Kemudian untuk laporan posisi keuangan sama seperti laporan-laporan yang lainnya, ada aset dan liabilitas ini juga diperoleh dari yang ada di kertas kerja bagian ini, bagian aset dan juga liabilitas, sehingga diperolehnya seperti ini. Saldo antara debit dan juga kredit itu sama totalnya yaitu 13 miliar 34 juta rupiah.
Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat membantu mempermudah teman-teman dalam memahami materi ini. Apabila dalam penjelasan maupun penulisan kami terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.